corona, pasar sepi, toko sepi, iki kota kaya kuburan pelaku. Nasib kula niku nangis iki kanca ikhwan mukminin, kanca bangsa Indonesia gara-gara wenten niku do kuwatir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan sebuah instruksi. Kepala daerah mulai dari gubernur, bupati sampai wali kota yang tidak dengan sungguh-sungguh menjalankan atau menegakkan protokol kesehatan bisa diberhentikan. Tetapi media kemudian menggunakan bahasa-bahasa yang jauh lebih lugas. Jadi media menggunakan kata dicopot gitu. Ada yang menyatakan bahwa ada yang menulis begini, Mendagri menerbitkan instruksi Anies bisa dicopot. Ada juga yang menulis bahwa Mendagri terbitkan instruksi Anies Baswedan terancam dicopot. Interpretasi media tadi bisa benar tapi bisa juga salah. Benar karena timing terbitnya Inpres tersebut. Jadi seperti kita ketahui, Inpres tersebut timingnya muncul setelah ribut-ribut pengumpulan massa yang sangat besar di markas Front Pembela Islam di kawasan Petamburan. Pada saat itu berlangsung peringatan Maulid Nabi dan kemudian juga pernikahan putri keempat dari Habib Rizik Syihab. Dan seperti kita ketahui, kemudian Presiden memerintahkan agar Mendagri menegur atau memperingatkan bahkan menegur para kepala daerah yang tidak menegakkan protokol kesehatan dengan baik. Jadi artinya apa? Memang kelihatannya spesial ditujukan kepada Anies Baswedan. Seperti kita ketahui, pada waktu itu Anies Baswedan juga diketahui sudah bertemu dengan Habib Rizik Syihab. Bahkan Habib Rizik Syihab tiba pada hari Selasa tanggal 10 November pada pagi hari, dan malam harinya kemudian Anies Baswedan sudah muncul di sana dan bertemu dengan Habib Rizik Syihab. Pertemuannya tidak dipublikasikan, tapi kemudian bocor dari status media sosial Wakil Sekjen MUI Tengku Zulkarnain. Tetapi kesimpulan itu juga bisa salah. Kenapa? Karena ini baru terbit setelah ribut-ribut di Petamburan. Jadi artinya apa? Bahwa sebuah peraturan, sebuah undang-undang itu tidak bisa berlaku surut. Anies Baswedan bisa dicopot. Tolong di garis bawahi kata bisa dicopot apabila setelah instruksi itu muncul dia masih tidak menegakkan protokol kesehatan di DKI Jakarta dengan sungguh-sungguh. Mendagri ini memang terbilang sangat cepat gitu. Hanya 2 hari berselang setelah Presiden menginstruksikan Mendagri. Jadi Presiden menginstruksikan Mendagri untuk menegur para kepala daerah yang tidak menegakkan protokol kesehatan dengan sungguh-sungguh, itu pada hari Senin tanggal 16 November dalam rapat kabinet terbatas. Kemudian pada tanggal 18 November atau 2 hari setelahnya Menteri Dalam Negeri menerbitkan instruksi tersebut. Saya juga minta pada Menteri Dalam Negeri untuk mengingatkan, kalau perlu menegur kepala daerah baik, gubernur, bupati, wali kota, untuk bisa memberikan contoh-contoh yang baik pada masyarakat. Jangan malah ikut berkerumun. Nah, coba kita lihat secara kronologinya ini. Ini memang orang tidak salah kalau kemudian, media juga tidak salah kalau kemudian menyimpulkan bahwa instruksi ini memang khusus untuk Anies Baswedan. Jadi makanya kemudian muncul judul-judul bahwa Anies Baswedan bisa dicopot, bisa terancam dicopot, dan sebagainya. Tadi saya sebutkan bahwa tanggal 16 hari Senin, Presiden menginstruksikan Mendagri. Kemudian tanggal 17, Gubernur Anies Baswedan hari Selasa tanggal 17 diklarifikasi selama 9,5 jam oleh polisi, dan kemudian pada tanggal 18 terbit instruksi dari Menteri Dalam Negeri. Jadi memang kelihatannya ini sebuah rangkaian, tidak bisa dihindari kesan semacam itu, dan prosesnya memang sangat cepat. Hanya dalam 2 hari kemudian instruksi tersebut sudah muncul. Jadi hari
Rabu, tanggal 18 November kemarin menjadi hari yang spesial buat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dia mendapat 2 kado spesial sekaligus. Yang pertama, tentu saja instruksi dari Menteri Dalam Negeri, dan yang kedua pada hari yang sama, dia juga mendapatkan penghargaan dari lembaga pemerintah, yakni LKPP. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP. Jadi Anies Baswedan mendapat Government Procurement Award. Jadi pemerintah DKI Jakarta melakukan inovasi dengan melibatkan UMKM untuk pengadaan barang jasa di lingkungan Pemprov DKI melalui e-order. Jadi semuanya melalui jalur internet. Provinsi DKI Jakarta diterima oleh Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan. Silakan Bapak Menteri untuk menyerahkan penghargaan Indonesia Procurement Government Award, Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah dengan inovasi pengadaan yang mendukung transparansi belanja pengadaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan Provinsi DKI Jakarta. Mohon untuk berfoto bersama. Kembali ke soal instruksi Mendagri tadi. Dari bacaan ahli hukum tata negara Universitas Lampung, Dr. Budiono, terbitnya instruksi Mendagri ini memang agak janggal dan dibuat tergesa-gesa. Misalnya dia juga melihat bagaimana di dalam instruksi yang diterbitkan, instruksi sebanyak 5 lembar tadi, ada penebalan-penebalan pada huruf tertentu, terutama misalnya pada kata peraturan perundang-undangan, kemudian juga pada kata diberhentikan. Jadi ini memang instruksi yang spesial. Gitu. Apakah Anda sudah membaca instruksi Mendagri tentang soal kerumunan instruksinya kepada kepala daerah ini? Ya, saya sudah membacanya dan saya lihat sebenarnya hal instruksi ini sudah hal yang biasa ya, yang sering dipakai di dalam pemerintahan di Indonesia. Cuman di dalam instruksi ini ada hal-hal yang sangat perlu jadi perhatian, ada semacam sedikit ancaman dengan penebalan-penebalan terhadap pasal-pasal tertentu atau kalimat-kalimat tertentu, terutama penekanan terhadap pemberhentian kepala daerah. Di mana ada penekanan di diktum kelima bahwasanya apabila kepala daerah melanggar yang di diktum keempat tentang pasal-pasal itu, instruksi itu, maka otomatis seolah-olah Mendagri bisa memberhentikan kepala daerah. Gitu. Dan ini yang menurut saya yang harus bisa diluruskan kepada masyarakat. Gitu. Ada mekanisme sendiri dalam pemberhentian kepala daerah, dan itu tidak ditampilkan di dalam instruksi Mendagri ini. Gitu kan. Dan ini seakan-akan menakut-nakuti ataupun bisa sedikit tanda kutip melakukan pengancaman kepada kepala daerah. Ya. Kalau persoalan protokol kesehatan ataupun penanganan COVID, ini kan pemerintah daerah ini kan melaksanakan instruksi dari pusat sebenarnya. Ya. Yang perlu kita pertanyakan, bagaimana dengan pusat kalau yang tidak melaksanakan protokol kesehatan? Apakah daerah bisa mempertanyakan itu kepada pusat? Karena kebijakan juga ada di pusat sebenarnya. Satgas COVID terstruktur sampai ke bawah, itu kan dari penanganan pusat itu, Bang Harim. Oke, ya. Jadi sebenarnya mekanisme pemberhentian kepala daerah itu seperti apa? Ya, mekanisme pemberhentian itu kan sudah diatur dalam Undang-Undang Pemda, Undang-Undang 23 2014, di pasal selanjutnya pasal 79 sampai pasal 80 yang ini dan seterusnya itu ya artinya ini. Dan tiap peristiwa seperti meninggal atau tidak melaksanakan tugasnya selama 6 bulan, itu ada mekanisme sendiri, gitu ya. Tidak disamaratakan. Proses pemberhentian seperti meninggal itu memang wilayah Mendagri. Itu pun atas usulan secara administratif oleh DPRD. Tidak serta-merta Mendagri dengan kekuasaannya langsung menunjuk orang ataupun memberhentikan orang karena penafsiran Mendagri sendiri. Jadi walaupun itu berupa surat sakti,
Tetapi instruksi Mendagri itu tidak bisa serta-merta dilakukan. Bisa mencopot seorang kepala negara, bisa mencopot seorang kepala daerah, dalam hal ini gubernur, wali kota maupun bupati. Ada prosedurnya, ada prosesnya yang cukup panjang. Karena itu melibatkan juga DPRD dan kemudian proses hukum di Mahkamah Agung. Soal lain yang saya kira perlu dipikirkan oleh pemerintah yakni soal ketentuan pidana. Ini bahkan Menko Polhukam Mahfud MD dalam sebuah konferensi pers virtual pada tanggal 17 Agustus yang lalu pernah menyebutkan bahwa pelanggaran protokol kesehatan itu memang hanya berupa sanksi administratif, tidak bisa dikenakan pidana. Orang baru bisa dikenakan pidana dalam soal pelanggaran protokol kesehatan ketika dia misalnya diingatkan oleh seorang petugas keamanan, dia melakukan perlawanan. Nah itu baru bisa dilakukan tindak pidana. Tetapi kalau kemudian hanya berupa pelanggaran, maka tentu sifatnya berupa administratif, hanya berupa denda saja. Munculnya instruksi Mendagri ini memang bisa menjadi buah simalakama bagi pemerintah. Di satu sisi yang pertama tentu saja berkaitan dengan penerapan pada perlakuan yang sama terhadap pelaku pelanggaran. Itu baik dari kalangan oposisi, karena kita tentu saja banyak nuansa itu pada kasus Anies Baswedan dan Habib Rizik Syihab ini. Para pengamat melihat ini ada persoalan keras terhadap oposisi. Tetapi kemudian di satu sisi juga pemerintah harus juga tegas terhadap lingkungan dekat mereka. Mulai dari anak sendiri, Gibran, sampai kemudian One Team Press, Habib Lutfi Yahya di Pekalongan. Nah, kemudian problem kedua adalah adanya soal kebijakan pemerintah, mulai mengendurkan pelaksanaan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Dampaknya memang sudah langsung terasa karena banyak mendapat sorotan. Akhirnya anggota One Team Press Habib Lutfi Yahya di Pekalongan membatalkan kegiatan mauludan yang akan dilaksanakan. Ini cukup panjang pada rangkaian kegiatan mauludannya, rencananya itu tanggal 18 sampai dengan 22 November. Dan itu biasanya melibatkan massa yang sangat besar. Jadi menurut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Habib Lutfi sudah memberi kabar kepada dia membatalkan kegiatan itu. Dan kalau kita melihat wajar saja itu dibatalkan. Mengapa? Karena kalau kemudian tetap dilaksanakan, itu tentu akan sangat merepotkan pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat. Kegiatan-kegiatan dari Habib Lutfi itu memang selalu diikuti jumlah massa yang besar. Ini nggak kalah pengaruhnya dengan Habib Rizik Syihab. Ini Habib Lutfi juga seorang kiai karismatis di Jawa Tengah, dan setiap kali pengajian bulanannya dihadiri oleh ribuan jamaah, puluhan ribu jamaah. Dan bisa kita lihat misalnya, bahkan kadang-kadang juga ada statement dari Habib Lutfi yang kelihatannya bisa ditafsirkan secara berbeda oleh publik. Coba kita ikuti video berikut ini. Corona, pasar sepi, toko sepi, iki kota kaya kuburan mlaku ae. Nasib kula niku nangis iki kanca Ikhwan Mukminin, kanca bangsa Indonesia gara-gara wenten niku do kuwatir. Dok takon ngebel kalian kula. Lah kula jawabnya apa? Lho corona kuwi pangeran apa udu? Ya tidak, Bib. Lah kenapa takut? Karo neraka ora wedi, karo corona kok takut? Betul enggak? Ingin Indonesia jaya? Ingin Indonesia bersatu? Jaga kesatuan persatuan bukan karena corona. Betul? Jaga, ayo sing dagang tetap dagang, sing bet gawe tetap bet gawe, sing sekolah tetap sekolah, ikhtiar tetap ikhtiar. No. Lah Bib, gimana Bib, itu orang kena corona mati? Loh, kena corona mati. Lah apa corona itu perwakilan Israel? Hah? Corona Israel. Corona kaya apa? Oh, nek Israel udung teko tetep dawa umur. Nggih mboten. Problem berikutnya dari pemerintah adalah berkaitan dengan mulai ada tahapan pengenduran atau tahapan relaksasi dari PSBB.
Karena kita seperti ketahui sejak semula memang concern pemerintah terhadap PSBB ini berkaitan dengan dilema ekonomi dan juga dilema kesehatan. Pemerintah sudah mulai mengendurkan, ada tahapan relaksasi, kemudian yang sekarang ini juga berkaitan dengan tahapan new normal. Kalau kita ingat, pemerintah sudah mulai mendorong adanya aktivitas perekonomian, karena itu kemudian mengenalkan terminologi yang disebut dengan new normal. Dan berkaitan dengan new normal itulah kemudian Kapolri sudah menerbitkan pencabutan maklumat berkaitan dengan tindakan terhadap kerumunan massa. Maklumat itu dicabut pada akhir Juni 2020 ini. Jadi belum lama, karena itu kemudian kita bisa melihat bagaimana polisi juga mulai mengendorkan penindakan-penindakan terhadap para pelanggar protokol kesehatan. Penerapan new normal ini sebenarnya juga terjadi pertentangan antara pemerintah dengan pusat dengan Anies Baswedan. Kenapa? Karena Anies Baswedan kelihatannya masih tetap kencang ingin terus menerapkan PSBB, terutama di Jakarta, sementara pemerintah sebenarnya sudah mulai mengendurkan. Dan kita tahu kan pada waktu Anies Baswedan menyatakan ingin menarik rem darurat karena angka penderita COVID di Jakarta pada waktu itu meningkat, pemerintah kemudian malah mempersoalkannya. Dia juga dibully bahkan oleh para menteri, mulai dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyatakan bahwa bursa saham ambruk gara-gara pernyataan Anies Baswedan, kemudian juga Pak Mahfud MD menyatakan dengan mengutip para ahli, dia menyatakan bahwa negara rugi sampai 297 triliun. Bahkan kemudian Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga ikut-ikutan menyatakan bahwa gara-gara pernyataan Anies Baswedan ingin menarik rem darurat, negara rugi sampai hampir 300 triliun. Kata istilah PSBB total itu seakan-akan ini baru gitu. Dan secara ekonomi kemudian mengejutkan karena menurut para ahli, saya tidak tahu ini Pak Faisal Basri yang tahu, kemarin tuh hanya beberapa jam, pagi-pagi itu jam 11 itu negara sudah rugi 300 triliun 297 gitu. Hanya sebentar karena pengumuman itu. Jadi kalau sekarang tiba-tiba pemerintah terkesan ingin menerapkan protokol kesehatan dengan sangat ketat, bahkan kemudian sampai ancaman pencopotan kepada para kepala daerah, ini menjadi aneh, menjadi terbalik situasinya. Karena sejak awal kita tahu bahwa Gubernur Anies Baswedan yang sangat keras ingin menerapkan berbagai protokol kesehatan, mulai termasuk maksud saya wacana lockdown pada awal munculnya COVID pada bulan Maret lalu, dan kemudian ditolak oleh pemerintah. Dan pemerintah pada waktu itu mewanti-wanti bahwa lockdown itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Bahkan sampai kemudian Presiden Jokowi mengirim Mendagri Tito Karnavian untuk menemui Anies Baswedan di kantor Gubernur DKI Jakarta. Dan kemudian lahirlah format seperti yang sekarang ini, PSBB. Bukan kekarantinaan sebagaimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Sekarang pemerintah mulai kembali ingin menerapkan secara ketat protokol kesehatan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan tahapan new normal yang sekarang ini sedang direncanakan oleh pemerintah? Tentu saja ini menjadi dilematis. Tidak salah kemudian kalau banyak pengamat sebenarnya ribut-ribut soal penegakan protokol kesehatan, ribut-ribut sampai kemudian munculnya instruksi dari Mendagri kepada kepala daerah, ini sebenarnya lebih pada nuansa politik, bukan pemerintah sangat serius ingin menegakkan protokol kesehatan. Kalau menjadi soal seperti itu, kalau memang tudingan dari para pengamat itu betul, ini menjadi dilema serius dari pemerintah. Di satu sisi ingin menindak tegas para kepala daerah, artinya sebenarnya dengan instruksi tersebut para kepala daerah termasuk Anies punya legitimasi, punya basis untuk memperketat kembali protokol kesehatan di daerah masing-masing, dan untuk Jakarta mungkin bisa dilakukan PSBB diperketat kembali. Tapi di satu sisi pemerintah sebenarnya sudah ingin memacu pertumbuhan ekonomi dengan melakukan tahapan new normal. Inilah dilema ketika sebuah peraturan, sebuah tindakan hukum dilandasi oleh proses politik,
jadinya pemerintah menjadi bingung sendiri. Saya Arif Munarif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.